Selamat pagi, Gunung Shally, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Di pagi hari ini kembali barengan Ningrum yang menemani Good News Shally. Kalau di pagi hari Rabu itu ada yang namanya Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Gitu ya. Ini adalah sebuah program yang dihadirkan buat Anda untuk membuka kesempatan buat Good News Family yang mau nanya apapun itu pertanyaannya gitu ya, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pergumulan, persoalan, permasalahan gitu kan. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda bersama dengan Ingrum dan juga seorang narasumber yang akan menjawab pertanyaan Anda. Narasumber kita ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family. Nah, kalau yang kirimkan pertanyaannya dari sekarang, bahkan ini ada yang kirimkan pertanyaan dari hari Senin lalu, artinya sudah 3 hari. Masih dengerin Good News kan gitu ya, atau mungkin menyimaknya nanti melalui, rekaman YouTube-nya gitu ya, atau streaming FB-nya, boleh banget. Karena biasanya kalau saya buka streaming FB-nya di besok gitu ya, udah ada yang, ngelihatnya lumayan banyak gitu kan. Nah, mungkin beliau-beliau ini karena nggak sempet nonton langsung pada saat program ini gitu ya, atau nggak sempet dengerin langsung, terus, ketinggalan, "Oh pengen lihat, pengen nonton, pengen dengerin," boleh ya. Kalau misalnya masih 1, 2 hari atau seminggu, di FB-nya Good News ada, Good News FM ya. Itu ada, mmm, talk show-nya kita ya, Saber Hamenja. Tapi kalau misalnya di YouTube juga ada yang lama-lama sudah saya upload, terutama yang udah dari setahun belakangan lah ya lebih. Sudah saya masukin ke YouTube juga. Jadi buat yang mungkin, ketinggalan atau belum sempet dengerin, belum sempet, mmm, apa sih jawaban-jawabannya, silakan gitu kan, diikutin aja melalui YouTube atau Facebook. Nah, seperti yang ini yang sudah kirimkan pertanyaannya dari hari Senin mungkin juga sama seperti itu gitu ya. Karena hari Rabu tuh hari kerja nih Bro, nggak bisa dengerin misalnya. Ada berapa yang ngomong gitu sih beberapa waktu yang lalu. Nih Rom, kalau hari Minggu, hari Rabu itu nih saya kerja gitu kan. Jamnya jam kerja nggak bisa sempet dengerin karena ada banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Ya nggak apa-apa, dengerin aja melalui Facebook atau melalui YouTube. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Kita jawab minggu depan baru Anda dengerin juga. Boleh banget gitu ya. Karena kita suka sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, silakan kirimkan di 2 nomor WhatsApp-nya Good News, sudah hafal ya? Nggak mungkin nggak hafal. 081525225949 atau 081575800949 itu 2 nomornya Good News. Nah, kita belum bisa mulai untuk jawab-jawab pertanyaannya karena Ibu Elis sedang ada tamu pagi ini. Jadi kita agak sedikit mundur, nggak apa-apa ya sambil kita, chit-chat dulu sama Ningrum. Jadi buat Anda yang nah ini sudah nih kayaknya ya. Oh belum? Sambil ditunggu ya Gus Shelia, yang mungkin, oh ininya, oh udah deh. Yang, mau nanya boleh, yang belum sempet, "Aduh belum bisa," gitu, boleh nanti gitu. 1,5 jam loh perjalanan kita pagi ini, ya perjalanan. Oke, sudah atau belum? Oh sudah. Apanya? Eh. Ningrum, shalom. Shalom Ibu. Pagi ya Bu. Iya, maaf ya. Mundur 10 menit. Sama tamunya pagi ya Bu. Iya dong. Ini di sela-sela waktunya beliau ini loh gitu ya. Sehingga, sampai tamunya pagi gitu ya untuk bisa temuin Bu Elis. Tapi nggak apa-apa, masih kalau ada tamu berarti di Semarang. Nggak usah ditanyain di mana Bu gitu. Di hatimu. Cie. Bu, kemarin itu ada yang Ya. kirimkan WhatsApp itu dari hari Senin loh. Oh ya.
Yang benar-benar kayak nitip pertanyaan dulu. Mungkin ini sebetulnya analisanya Ningro aja sih. Mungkin beliau itu biasanya lihat atau dengar siaran tundanya kita melalui Facebook atau melalui YouTube gitu kan. Ya, Karena mungkin ya, bekerja, karena apa gitu. Nah, daripada pada ya. saat sekarang seperti sekarang itu kelupaan gitu ya kirimkan WhatsApp. Jadi dia sudah kirim dulu karena beliaunya Iya. bilang gini, minta tolong ya ini titip buat pertanyaan acara Saberha Menja. Oh, puji Tuhan ya. Karena kemarin 2 Rebu yang lalu itu kita nggak berhenti loh. Terus loh Mm-mm. itu. Betul, betul. Nyambung terus nanyain pertanyaan apa gitu ya. Nah, jadi yang mungkin ini yang kirim pertanyaan sekarang nggak dengerin, tapi karena beliau mungkin nanti lihat siaran tundanya, lihat yang di Ya, YouTube-nya gitu. Karena berapa kali nih ya. lihat siaran yang di Facebook itu yang sudah melihat itu sampai ada yang 50-an, 30-an dalam waktu 2 sampai 3 hari gitu ya. Jadi benar-benar yang mungkin nggak sempet dengerin kita pada live sekarang misalnya kerja atau ada acara atau apapun gitu kan. Gak apa-apa, model begini juga boleh ya. Nah, ini kita jawab langsung pertanyaannya. Di dalam 2 Samuel 24, 2 Samuel 24 ini tentang Raja Daud sebetulnya ya. Beliau itu sudah kasih ininya. 2 Samuel 24 Raja Daud itu melakukan kesalahan. Pelihat Gad memberikan 3 pilihan hukuman dari Tuhan kepada Raja Daud. Sebenarnya apa sih kesalahannya? Saya kok tidak paham. Minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Kalau nggak salah itu dia nyuruh nyuruh Ini anak buahnya menghitung pasukan. ya betul, menghitung orang Israel kalau nggak salah ya, Ya, pendaftar menghitung dan pasukannya hukuman. ada berapa. Betul, betul, betul. Nah, itu dia sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri dan Mm-mm. mengingat kehebatan atau kemampuan dia sendiri. Padahal sebetulnya selama ini dia berperang itu menang itu bukan karena pasukannya tapi karena Tuhan yang menyertai dia. Om, sebetulnya letak murkanya Tuhan itu karena Daud ngitung-ngitung gitu ya. Kalau kalau Yes, dihitung terus betul. membandingkan dengan pasukan lawannya, kok kayaknya banyak pasukan lawannya dia mulai takut gitu Yes. kan? Ya, Atau dia lebih jadi banyak dia mulai dia umpat. kepengen melihat kekuatan dia gitu loh. Dia tuh Mm-mm, suruh nggak menghitung kekuatan. Maka dikasih hukuman 3. Kalau nggak mm, salah terjadi penyakit sampar, mm-mm. em, terus ada kematian, yang satu apa ya? 3 tahun kelaparan di Ya, negerimu, ya, melarikan 3 bulan dari hadapan lawan, atau 3 hari ya, penyakit sampar di negerimu. yes, ya, ya, wis itu, betul. Ya itu banyak karena kesalahannya menghitung pasukan. Hmm, 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 hmm. Jadi karena dia salah menghitung pasukannya dia itu, terus kemudian, Bacanya di pasal sebelumnya aja. Kalau itu 24 mulai dibacanya mulai di pasal 22 atau 23-nya. 23 kali. hmm, hmm. Ini Nanti tapi ketemu kok ceritanya di uh, situ. ini sebetulnya dari pasal 24 dari awal itu sih bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Lalu Iya. pergilah hitunglah orang Israel dan lain sebagainya. Nah, ya, oke. Itu sih, mungkin itu ya. Kalau misalnya belum jelas, besok mau ditanyain lagi boleh kok. Bersambungnya di episode selanjutnya. Kalau bersambungnya di episode selanjutnya boleh gitu ya. Kalau misalnya sekarangnya merasa kayak yang, oh gak jelas nih, bukan itu maksudnya atau yang bagian mananya. Silakan dengan detail pertanyaannya boleh ditanyakan di besoknya bisa kok. Kita sabar menanti jawabannya walaupun 1 minggu jadinya. Itu pertanyaan. Amin. Oke, Yes. yang mau tanya silakan ya di WhatsAppnya Good News. Kalau yang mungkin cuman lihat aja atau cuman lihat, dengerin aja gitu. Karena kayak tanya kalau dengerin obrolannya itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sih. Kita tuh jadi kayak happy loh.
Ih, ternyata obrolannya kita tuh jawab pertanyaannya Anda, Good News Family. Walaupun misalnya mungkin eh butuh dong tanya, ayo tanya, ayo tanya, ayo tanya, ayo tanya, ayo tanya. Kalau ada pertanyaan tuh Ningrum lebih seneng gitu ya. Orang ditanyain kok seneng ya itu kita di Sabar Hamenja. Karena judulnya aja sampean bertanya hambanya menjawab gitu kan. Jadi apa yang kita bagikan itu ya berdasarkan pertanyaan Anda. Kalau nggak ada yang nanya, ya gimana kita mau jawab? Ya kan ya Bu, yang dibagikan kan yang berdasarkan pertanyaan. Nanti kalau nggak ada yang nanya gimana kita bisa jawab? Iya. Nah, jadi kalau yang mungkin mau nanya, ya nanya aja sekarang. Atau misalnya lagi pada sibuk hari ini. Dulu biasanya kalau Ningrum kalau nggak ada pertanyaan, Ningrum opsinya adalah bubar-bubar gitu ya. Oh, padahal kita tanya-tanyaan sendiri dan kita jawab-jawaban sendiri. Ningrum bertanya, Ah, iya, Elizabeth menjawab. judulnya bukan sampean bertanya, bukan Sabar Hamenja. Judulnya Ningrum bertanya, Bu Elis menjawab gitu. Karena kan kalau yang nanya dari pendengar gitu kan, kalau yang ini berarti yang nanya Ningrum bertanya, Bu Elis menjawab, bukan 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 apa namanya, bukan dari pendengar katanya. Bentar. Yang mau nanya silakan. Nanti kalau misalnya nanyanya sama Ningrum, Ningrum jawabnya nggak bener loh. Kalau nanya sama Bu Elis kan jawabannya berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Kalau yang nanyanya berdasarkan kalau nanya ke Ningrum jawabnya Ningrum berdasarkan pengetahuan jadi. Oke. Oke. Yap. Selamat pagi nih ada pertanyaan yang masuk kita jawab dulu ya. Ini sambil lihat tadi di WhatsApp. Oke. Selamat pagi. Shalom Bu Elis Ningrum. Shalom pagi. Pagi, mau tanya, kalau di tempat pekerjaan ada yang mempertanyakan tentang iman kita, bagaimana saya harus menjawab ya, Bu? Terima kasih. Jawab aja dong. Jawab aja apa adanya. Hmm, Iman Kristiani, ya hmm, kan? Jawab hmm, aja. Gitu. Ya dijawab aja. Bahwa, maksudnya pertanyaannya tuh apa? Iman kalau cuma ditanya imanmu atau ajaranmu gimana? Ya kita beritahukan aja simple. Apa hmm. yang diajarkan sama Tuhan Yesus cuman gampang kok. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat atas hidupmu, perbuatlah itu lebih dahulu. Inilah isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu Hmm. ringkesannya cuman itu aja loh Ningrum. Jadi Ya, kita nggak perlu bertele-tele ngajarin ke orang, oh harus begini, ada 10 hukum. Enggak, diringkes saja dengan jawabannya Matius 7:12. Apa yang kamu orang itu bacain aja deh. Ningrum, Matius Matius 7:12. Matius 7:12. Judul perikopnya Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi Hmm. seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi iman kita tuh sebetulnya ajarannya sama yang lain. Iya, sama kan. Maksudnya justru apa yang diajarkan Tuhan Yesus tuh ya ajaran ini tuh diringkes ya dan itu semua isi kitab Taurat dan kitab para nabi itu hanya terangkum dengan satu kata itu aja. Satu ayat itu aja nih Rum. Ya, ya, ya. Jadi Ya itu aja jawab aja gampang. segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Gitu ya. Nah, maksudnya kalau kamu nggak mau dibohongin, jangan bohongin orang. Nah, Kalau kamu nggak mau dipukul orang, jangan mukul orang. ya, Kalau kamu uangmu nggak mau dikemplang orang, jangan ngemplang duit orang, gitu kan? Kalau ya, kita nggak mau dihina, jangan menghina orang lain. Itu aja ukurannya, ajarannya, Ningrum. ya.
Ya itu aja yang dibagikan kepada orang lain, cerita aja. Ya kalau aku nggak mau dipukul ya aku nggak mau mukul. Aku nggak mau disakitin ya aku nggak Hmm, bakalan nyakitin. Aku pengennya dikasihi ya aku nah, mengasihi dulu. Seperti itu ya Bu ya. betul, betul. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi aku akan mengalahkan itu semua dengan aku mengampuni dan memberkati dia. Wes itu ajaran iman kita ya cuman itu aja. Ya, Mengasihi musuh dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. ya. Kan sesederhana misalnya, kalau aku punya salah sama seseorang, aku pengennya kan juga minta maaf terus dimaafkan. Berarti kalau misalnya ada orang lain yang salah sama kita, ya kita harus juga mau memaafkan gitu kan, mengampuni. Betul. Kan seperti Pinter itu. ningrum. Ya karena sederhana itu tadi ya, kita jadi bisa akhirnya, oh iya ya, oh ternyata seperti itu gitu kan. Standar ukurannya apa yang kita pengen orang lain lakukan buat kita, ya kita harus lakukan itu gitu kan. Mengasihi. Iya, kita kita nggak diajarin ajaran agama yang ruwet-ruwet gitu, enggak. Apa Ya, yang ya. Yesus ajarkan ke kita tuh simpel sekali. Sebetulnya, sesederhana itu. Nah, itu kan ditulis juga kan. Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Udah isinya cuman itu. Ya, jadi ya, ya itu jawabannya. Apalagi kalau buat orang yang sama sekali nggak kenal gitu ya, nggak kenal Kristus gitu kan. Ini jawaban paling sederhana yang paling mudah diterima. Mm-mm. Betul ya Bu ya. Paling mudah dicerna, paling mudah dipahami lah istilahnya seperti itu. Kalau kita Mm-mm. ngomonginnya ruwet tinggi gitu ya, nanti orangnya malah nggak paham. Iya, betul. Iya, oke. eh Lanjut, lanjut. Ini ya, selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Minta tolong Pagi. dijelaskan. Roma 12 ayat 11. Sebentar saya bacain. Roma 12 ayat 11, judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Mm-mm. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala Rohmu dan menyala-nyala dan layanilah layanilah Tuhan. Tuhan. Itu Bu, minta Terus dijelasin. pertanyaannya apa? Tolong Oh, jelasin. gini. Mm-mm. Oke, tolong jelasin ya. Jadi kerajinan kita tidak boleh kendor. Bagaimana caranya supaya kerajinan kita tidak kendor? Ya roh kita harus menyala-nyala. Baru kita bisa melayani Tuhan. Ada banyak orang gereja kan gini triknya. Kalau ketemu jiwa baru apalagi yang punya duit ya. Supaya dia aktif tinggal di gereja kita. Betah tinggal di gereja kita. Langsung dilibatkan. Ayo melayani, terima tamu. Ayo jadi ushers. Ayo jadi kolektan. Oh begini-begini. Keliru. Hmm. Selama roh orang itu belum menyala, Hmm. kita itu nggak bisa melayani Tuhan. Ya. Karena ketika kita melayani Tuhan itu, kita akan justru menghadapi banyak masalah. Ya kan? Nah itu bisa membuat roh kita jadi padam. Maka kalau kita nggak punya semangat, nggak roh, nggak menyala-nyala, kerajinan kita pasti kendor. Pasti kita ogah-ogahan ke gereja, pelayanan males. Kenapa orang dia nggak ngalami apa-apa kok? Ditarik, dorong ya dorong. Tarik, ditarik, 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 tarik, didorong, dorong nggak akan maju. Makanya kan saya sering kali bilang, alami Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan, Hmm. otomatis kita ini punya semangat untuk melayani. Kita akan rajin tanpa dipaksa, tanpa diminta siapapun. Kayak mulutku ini loh, nggak pernah disuruh orang berhenti. Ngoceh dewek terus kemanapun, ketemu siapapun. Otomatis saya itu akan terus. Melayani kenapa? Karena saya rohnya menyala-nyala. Bagaimana roh saya menyala? Ngalami Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen tanpa pengalaman, cuman teori, yakin 1000%.
rohnya tidak akan menyala dan dia tidak akan pernah melayani Tuhan. Dia pasti males-malesan, Ya. ogah-ogahan, dosa pasti. Ya. Maka syaratnya nomor 1, roh harus menyala dulu. Ya. Baru kita akan melayani Tuhan. Dan kerajinan kita melayani Tuhan tidak akan pernah kendor. Saya loh ini 46 tahun loh ikut Tuhan Yesus. Sampai hari ini. Saya nggak pernah ogah-ogahan melayani. Bahkan saya jalan-jalan ke luar negeri kemanapun. Anak suami saya pergi jalan belanja, saya duduk. Nongkrong, sharing sama orang-orang. Ya cuman itu kerjaan saya. Ya. Bahkan si Ervin bilang gini, Mami kalau sudah ngomong firman, nggak ngantuk. Semakin lama semakin on. Baterainya semakin kenceng. Begitu saya dikasih pertanyaan-pertanyaan sama orang-orang, woi itu saya semakin menyala loh. Semakin ngantuknya hilang loh. Ya. Kenapa ada gairah? Karena pengalaman dengan Tuhan Ningrum. Ya. Betul. Ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, mulut kita nggak bisa berhenti untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Iya. Dan kita nggak capek loh. Dan kita nggak capek loh Ningrum. Betul, betul, betul. Kita akan terus bagikan itu. Nggak pernah capek. Teman-teman saya kalau bilang kamu mesin ya, nggak punya capek. Ya, kenapa? Ya karena Tuhan aja. Ya, betul, betul. Oke, ini semoga jelas ya. Kalau misalnya dia rohnya belum menyala-nyala tapi dia dipaksa untuk melayani, itu akhirnya pelayanan itu jadi kayak selebrasi atau kayak hanya kayak ritual, kewajiban gitu Iya, kan. Jadi beban yes, gitu betul, ya. Aduh, betul. atau hanya sekedar di jadwal dan tugas gitu, bukan pimpinan Yes, dari tadi roh ya. nyala itu. Gitu. Intinya di situ ya. Semoga jelas. Lanjut. Ibu, ini pertanyaannya dari orang yang sama tapi pertanyaannya agak sedikit berbeda. Ini mungkin nyambung dari bahasan kita yang tadi. Bu Elis, saya itu kalau ketemu teman waktu senam bareng, teman itu selalu bilang, "Dek, ayo balik ke agama yang dulu." Saya jawab cuman senyum-senyum aja, Bu, karena di situ banyak orang. Ayo ke agama Mm-mm, dulu lagi, jangan jadi orang Kristen. mm-mm. Iya, Terus? ya udah, dia dibujukin buat 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 di Ya, jawaban jawaban Anda bijaksana sekali. Senyum aja. Hmm, Ya, senyum aja ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya nggak ninggalin yang lama kok. Karena arti Islam itu apa? Islam tuh artinya taat. Jadi ya, kalau saya ketemu sama orang ditanya, Ibu Islam? Saya akan jawab, ya, saya Islam. Islam tuh artinya orang yang taat. ya, Nah mungkin saya lebih Islam dari mereka. Kenapa? Karena saya lebih taat, gitu kan. Ini bukan Islamnya bukan sekedar agama, tapi pengertian. Pengertian Islam itu misalnya ya, itu adalah taat gitu. mm-mm. Cuman kita itu pakai bahasa bahasa asing lah ya. Ya. Ibu senyumin aja nggak apa-apa. Besok lagi dia Nggak ngomong apa-apa. lagi, senyumin lagi aja nggak apa-apa, Bu. Iya nggak apa-apa. Jangan terbawa apa ya kadang-kadang orang dibegituin terus-terusan gitu. Jangan kebawa perasaan yang Ya. menimbulkan emosi nanti. Kenapa sih resek banget kamu Nah, ngajak-ngajak aku terus? Nah itu nggak usah. Buat hati kita kesel, capek sendiri, energi positif kita hilang. bilang. Jadi ya sudah didengarkan saja, disenyumin aja gitu ya. Ya, sudah gitu aja. Ayatnya tadi ya jangan lupa kalau ada yang mempertanyakan Matius 7 ayat 12. Itu penting tuh. Ya. Oke, ini lanjutan dari yang tentang Daud tadi. Oke, terima kasih ya. Pagi Bu Elis mau tanya, jadi dari 2 Ya. Samuel 24 itu kan Raja Daud yang melakukan kesalahan. Dia menghitung jumlah bangsa Israel. Tapi kok Ya. hukumannya penyakit sampar kena ke bangsa Israel? Kok kayaknya nggak Ya. berhubungan ya?
nggak paham kenapa hukumannya bisa begitu. Terima kasih. Makanya begini, seorang pemimpin, kesalahan seorang pemimpin itu akan berakibat kepada rakyatnya atau orang di sekeliling. Mm-mm. Ya. Ya, jadi ini hukum otoritas. Hmm. Jadi kalau kita tahu otoritas, ya kita nih rakyat atau penduduk atau jemaat itu kan tunduk kepada pimpinan. Ya. Karyawan kan tunduk kepada uh, pimpinan. Kalau sampai seorang pemimpin salah mengambil langkah atau salah melakukan sesuatu, yang kena dampak itu semua kena dampak. Ya. Nah, tapi kita bersyukur Daud itu ketika dia salah ditegur Tuhan, dia langsung cepat berbalik kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan Tuhan, aku salah. Jangan timpakan akibat kesalahanku ini kepada rakyat. Mm-mm. Dia Ya. sadar kok itu. Dan dia minta kok. Dia nggak mau rakyatnya dijauhkan dari musuh, disembunyi dari musuh sampai 3 bulan. Dia nggak kepingin rakyatnya kena penyakit sampar, yang banyak yang mati, dan sebagainya. Enggak. Akhirnya dia minta kemurahan Tuhan kok. Ya. Sebentar. Kemarin yang saya bilang, waktu ada bootcamp, Mm-mm. gini, balik lagi nih, kalau di bootcamp itu ada permainan-permainan yang menggambarkan kepada kita dengan jelas. Mm. Misalnya seorang pemimpin itu memberi perintah itu nggak jelas, sehingga anak buahnya melakukan kesalahan dan itu yang terima akibatnya tuh pemimpin. Karena di atas kursinya pemimpin itu dikasih satu ember yang isinya air. Jadi ketika anak buahnya dapat perintah nggak jelas, dia nyinggol melakukannya salah, itu ya dihubungkan dengan ember yang ada di atas kepala pemimpin sehingga akhirnya embernya jatuh dan itu air membasahi sekujur tubuh pemimpin. Nah, itu ada permainan yang seperti itu juga, gitu kan? Jadi kedua belah pihak lah. Nah, bagian pemimpin nggak boleh satu salah ambil keputusan. Yang kedua, kalau memberi perintah harus jelas. Kalau nggak jelas, yang terima akibat, yang kesalahan yang dilakukan anak buah, yang terima akibat adalah pemimpinnya. Ya. Ya. Nah ini Daud itu cepat ketika dia sadar dia salah, dia langsung dikasih penyakit, 3 pilihan hukuman ini, dan dia bilang Tuhan enggak, supaya Tuhan enggak, karena yang salah aku. Daud itu lakukan, ya. Oke, semoga menjawab. Ya, ini kalau yang bertanya sebetulnya pada awalnya itu kalau dibaca di ayat pertama di pasal 24 itu jelas dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Awalnya itu kalau orang Jawa bilang itu kesalahan Daud itu hanya sebagai jalaran. Orang Jawa bilang apa sih Bu? Iya, Jalaran. ya, Jalarani. Ya, jalarannya gitu. Karena awalnya itu kalau di ayat yang pertama bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi awalnya murkanya Tuhan itu memang sama orang Israel. Kemudian Ya. kesalahan Daud itu sebagai bahasa Indonesianya apa ya? Pemicu, pemicu, pemicu. Pemicu gitu loh. Pemicunya tuh di situ gitu. Nah, tapi awalnya itu jelasnya ayat pertama itu murkanya Tuhan sebetulnya justru sama orang Israel. Nah, ketika Daud melakukan kesalahan, pilihannya Daud itu tidak memilih, tapi Daud itu mengatakan di ayat 14 tuh katakan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar Yes. kasih sayangnya. Nah, Itu kerennya Daud. Dia tuh nggak milih, iya, dia mengizinkan Tuhan sendiri yang memberikan gitu loh. Padahal Tuhan kasih iya. pilihan. Keren banget sih. Di Gitu ya. Mazmur berapa ya? Dia Mm-mm. bilang, eh,
lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Itu tuh memang dia pinter. Pilihannya Daud itu luar biasa sih. Ya, karena Daud ngerti betul bahwa walaupun Tuhan murka, kasih sayangnya Tuhan itu jauh lebih besar. Yes. Dan itu itu kepercayaannya Daud sampai seperti itu yang wih. Kalau Iya, orang betul. anak zaman sekarang bilang sadu sangar gitu. Benar-benar lebih tepat tuh sangar zaman. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Shalom Bu Elis, shalom Mbak Shalom. Rum, Ibu Ningrum. Mau tanya, bagaimana kalau seorang ibu gembala mengambil laki jemaat atau suami dari jemaat sampai akhirnya suami istri itu menjadi cerai, pisah dengan suaminya? Terima kasih. Loh, yang ditanyain apa? Kalau begitu ya nggak benar. Maksudnya kalau menurut bukan pendapat saya loh ya. Pendapat Alkitab ya jelas. Tadi sudah melanggar tadi loh. Mm. Ya, Melanggar perintah dan hukumnya Tuhan. Ya kan? Ya jelas kalau ditanya nggak usah ditanya itu saya pasti nggak benar salah. kok. Ya, Salah dong. salah. Ngerusak rumah tangganya orang. Ya kan? Ya. Dan itu ibu gembala yang nggak pernah tahu kebenaran firman. Ya. Mungkin dia hanya sekedar kebetulan jadi istri gembala sidang gitu aja. Tapi dia anak Tuhan enggak. Kalau Mm. dia murid Yesus dia nggak akan lakukan itu. Kan di Ya. gereja kan banyak orang melayani jadi pendeta, PDT, PDM, tapi sebetulnya mereka bukan murid Yesus. Ya. Udah melayani, tapi dia bukan murid Yesus. Yang jadi murid Yesus itu hanya beberapa. Murid Yesus itu Yohanes 8:31 bilang, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tapi berapa banyak pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang melayani. Dia nggak ada di dalam firman hidupnya. Yang disampaikan juga cuma psikolog, ilmu jiwa. Ya kan? Halo? Ya, Bu. Ya. Oh, tak pikir hilang gini room. Ya. Ya. Iya. Jadi enggak. Dan Yesus bilang di Lukas 9 juga katakan, barang siapa menyangkal diri, setiap orang yang mau mengikut aku, Ya harus dia mati. harus menyangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Sekarang loh di dalam kehidupan sehari-hari, gereja tuh ribuan penuh orang. Tapi Hmm. pertanyaan saya, berapa orang mau sangkal diri dan pikul salib? Hmm. Ya. Kita sebetulnya beberapa kali membahas ini gitu ya. Banyak orang datang ke Iya, gereja hanya iya, karena rutinitas agamawi, iya, karena KTP-nya Kristen, karena disebut sebagai orang Kristen, hari Minggu ya ke gereja gitu ya. Tapi apakah dia murid Tuhan Yesus? belum Enggak. tentu. Nah, nah itu dia. Kalau dikatakan tadi benar apa enggak, dengan jelas kita jawab enggak benar gitu kan. Terlepas Iya, siapapun jabatannya apapun gitu kan, memisahkan suami istri itu enggak benar. Firman Tuhan jelas katakan kan, ya apa yang dipersatukan Tuhan jangan ceraikan manusia. iya. Ya, Bukan agamanya nggak Kristen pun itu nggak benar udah. ya betul, betul, betul. Mau dia jemaat, mau dia apapun, terlepas ini embel-embel jabatan atau embel-embel apapun, itu sudah bukan satu kebenaran, itu sudah salah, gitu ya. Jadi kalau ditanya ini gimana? Ya salah, nggak ada satupun pembenaran gitu. Mau dia eh, apa ya? Mau dia ngomong ini dari Tuhan, firman Tuhan nggak ngomong gitu kok. Udah.
Matang tuh. ya kan? Ada Kalau dia enak. ngomong, oh ini Tuhan ngomong kok. Lah di firman Tuhan nggak ngomong gitu kok. Kamu. Kalau kita merenungkan kembali ya, setiap perkataan yang mungkin baik itu nubuat, mau itu yang diilhamkan oleh Roh Kudus, mau apapun itu, nggak boleh melenceng dari firman Tuhan. Kita sudah berkali-kali bahas itu. Jadi kalau di firman Iya. Tuhan dia bertentangan dengan apa yang dia omongin ya berarti nggak benar gitu aja. Ternyata ada ya kasus begitu. Oh banyak nih Rum. Oh ya Banyak Bu. banyak. Yes. Oh. Bahkan ada yang gini di mimbar Mm, dia berdiri di samping pemimpin pujiannya, mm, ibu kepalanya bilang gini, coba saya lebih pantas sama pemimpin pujian ini atau sama suamiku? oh Dia ya bilang ampun. gitu loh. Ada loh. Lalu Ya, ya. urapannya coba saya lebih dekat sama pemimpin pujian lebih gede atau urap kalau saya dekat ke suami. Akhirnya cerai. Aduh. Pemimpin pujiannya nikah sama dia, anaknya 3 ditinggal semua. Ya itu kejadian nih Rum. Tapi nggak ada di Semarang, nggak ada di Semarang, adanya di kota lain. Ya, 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 ya. Dengan kata-kata begitu gitu ya. Pokok ini Ya, makanya kalau ngomongin kayak gitu balik lagi ke dasarnya kita, standarnya kita tetap kebenaran firman Tuhan ya Bu ya. iya, Kalau kalau iya, di firman Tuhan nggak sesuai dengan firman Tuhan ya salah aja kita ngomongnya kan seperti itu. iya, betul. Nah, ini dia. Oke, ya semoga jelas ya yang bertanya. Em, Bagaimana sikap kita misalnya kalau ngadepin seperti itu? Misalnya itu Anda di situ sebagai jemaat gitu ya. Ya, kalau kita sebagai jemaatnya Bu, ada kita ngelihat kasus seperti itu, apakah kita harus negur atau kita diem-diem terus kita pergi? Oh ya, kalau kita mengikuti hukum Tuhan, kita harus tegur. Oke. Kita tegur dengan sopan dan penuh kasih. Sebab kalau kita tidak menegur saudara kita yang sedang hidup dalam dosa dan kesalahan, kita nggak negur dia mati dalam kesalahannya, kita ikut tanggung akibatnya loh. Ya, ya, ya. Jadi ditegur, setelah itu kalau dia marah ya udah, itu urusan dia. Kalau dia nggak terima. Ya, ya nggak apa-apa. Hmm. Kalau dia nggak terima, ya udah. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita, gitu ya. Kalau dia marah-marah, kamu tuh ngikut ngurusin orang lain. Ya, yang penting kita sudah lakukan bagian kita sampaikan kebenaran. Masalah dia terima atau tidak itu bukan urusannya kita sebetulnya. Cuman ya memang sering, ini nih, kemarin dapat kalimat dari siapa ya? Kebenaran itu kadang memang menyakitkan, tapi Betul. itu mengobati. Iya, Nah, iya. Kadang-kadang kebenaran itu menganiaya kita kok. ya, Ya kan? ya, Menganiayanya gimana? Karena kita ketika kita lakukan, nah kita juga yang dapat akibatnya. ya, betul. Ya tadi kan, seberapa sering, seberapa mau dan seberapa bersedia kita melakukan sangkal diri, pikul salib. Kalau kitanya nggak bersedia, kitanya nggak mau gitu ya, sangkal diri, pikul salib, udah enggak. Ngomongnya enteng, melakukannya, nah itu dia. Nah, itu dia. Melakukannya nggak mudah. Oke, ya, Itu yep, betul. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Semoga jelas ya dari jawabannya kita. Bagaimana kita bersikap? Ya sampaikan tegurannya kalau itu kita tahu betul bahwa itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dia jangan nggak, jangan ditinggal pergi gitu aja loh ya, nggak boleh loh. boleh Bu. Tegur dulu. Iya, tegurnya dengan kasih ya. Terima kasih, benar.
nggak dengan marah dan emosi ya. Ya. Oke. Oke, silakan yang mau nanya boleh kirimkan pertanyaannya ya di 081225225949 atau 081575800949. Apapun sih sebetulnya kalau misalnya ditanya gitu ya, pertanyaan tentang apa nih Rum? Apapun. Kalau ngomongin di Saber Hamanja itu karena ada bertanya gitu ya dalam kalimat yang mudah ada bertanya dan kita menjawab artinya Anda bisa tanya. Tapi tolong kalau bertanya yang jelas. Jadi misalnya oh begini loh bla 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 bla. Jangan kenapa ya kok saya begini. Nah, ini kita ya bingung juga gitu. Terus kalau sudah ada jawabannya dan sudah terjawab, ya ada di situ bagian Anda harus lakukan sesuatu, ya dikerjakan dan dilakukan gitu ya, Gusti Saulia. Jangan terus kemudian sarannya karena nggak enak gitu ya didengar, sarannya karena nggak enak dibuat dilakuin terus salah, gitu. Jangan gitu. Jadi kalau kalau ada yang bertanya, saya harus ngapain nih misalnya gitu ya. Ya kita kita jawab pertanyaan Anda. Silahkan. Ada beberapa saran yang mungkin dilakukan. Ya, monggo monggo, monggo monggo. Nyanyi. Sebentar, ada yang kelewatan nggak? Oh, ini tadi. Oh, makasih penjelasannya ya, Tuhan berkati. Oke, semoga bisa diterima dengan baik ya penjelasan kita pagi ini. Yang belum dijawab, silahkan. Monggo, nggak ada yang nanya lagi nih. Emosi, nggak boleh emosi nih roomnya. Santai aja, santai. Ya, telepon juga boleh loh, telepon juga boleh di nomor WhatsApp-nya kita yang 081225225949 atau telepon telepon yang kering pesawat itu loh. Kering pesawat. Telepon rumah maksudnya biasanya atau telepon kantor tuh di 024 8455 949. Nah, kalau kirimkan pertanyaan ya yang ini ada yang tanya lagi bahas apa? Karena saya barusan dengerin. Nah, ini nggak pernah dengerin Saber Hawenca nih kalau pernah. Oke. Bisa. Duh, kok diem? Ningrum yang diem maksudnya. Yap. Yuk masih ada waktu sebentar nih. Silakan yang mungkin mau tanya, eh boleh tanya. Tapi kalau misalnya telepon juga masih saya kasih waktu kira-kira 5 menit ke depan boleh ya. Yang mau telepon silakan. Di 024 84 55 949 atau 081575800949. Nah, tuh. Yang yang kemarin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ini yang belum belum terjawab, boleh banget sih kalau misalnya mau diulangin sedikit. Ini nih Grom, yang ini kurang jelas di bagian ininya. Silakan. Kalau misalnya Anda mau lihat jawaban-jawaban dari obrolan kita gitu ya, atau misalnya obrolan-obrolan kita buka aja di Facebooknya Good News bisa, atau di YouTube-nya Good News FM. Di situ nanti Anda bisa ini bisa dilihat rekaman yang kemarin. Oke. Yes, Ibu, ini masih ada pertanyaan, kita jawab dulu ya. Bentar, Ya, ini. Ningrum. Ya. Ya, eh Selamat pagi Bu, mau tanya, kutuk keturunan supaya tidak pagi. turun, gimana cara doanya Bu Elis?
Sebetulnya yang dipertanyakan bukan bagaimana cara berdoanya, tetapi bagaimana bisa terlepas. Hanya satu, hidup dalam firman dan Roh Kudus. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus. Ya. Kristus Roh Kudus, Yesus adalah firman. Jadi ketika Anda dan saya melakukan firman, Anda terlepas dari kutuk. Karena ketika kita baptis, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Galatia 3:13. Galatia 3. 3:13. Sambil Galatia, makan ya Pak. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk ganti kita. Terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Terus? Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham Supaya sampai di dalam Dia, supaya di dalam Yesus berkat Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi maksudnya gini, orang yang hidup dalam organisasi gereja, dalam aktivitas pelayanan, tidak menjadi suatu jaminan dia lepas dari kutuk. Enggak. Tapi yang menjamin kita lepas dari kutuk ketika kita hidupi kebenaran. Lakukan firman, hidup di dalam firman. Maka kutuk turunan semua putus, selesai. Tapi kalau kita tidak, kita hanya tinggal di dalam gereja, aktif dalam pelayanan, tapi kita tidak jadi pelaku firman, ya kutuknya dari nenek moyang tetap turun menurun. Itu ada di 10 perintah Allah di ayat yang kelima. Tuhan membalas, Allah itu Allah yang cemburu yang membalaskan kejahatan seorang bapak kepada keturunan keempat dan selanjutnya. Jadi itu kutuk itu nurun. Ya, doanya gimana? Ya, doa boleh berdasarkan Galatia 3:13 dan Roma 8 ayat 1. Tapi itu hanya secara yuridis. Tapi secara de facto kalau mau itu benar terjadi, ya hidupin firman. Pasti lepas kutuk. Saya ini kalau enggak terima Yesus, ya ada di bawah kutuk. Nenek saya kawin cerai. 3 keturunan di atas. Nenek saya penjudi. Turun temurun itu. Saya nggak suka dengan itu semua. Tapi saya bisa lepas dari kutuk turunan nenek moyang dengan cara apa? Ya saya bertobat. Saya bertobat, terima Yesus. Kutuk saya ditanggung sama Tuhan Yesus. Dan saya hidupin firman. Selesai sampai sekarang. Ya. Yap. Itu ya, jelas yang disampaikan Bu Elis. Oke, lanjut. Masih lagi pertanyaan nih. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau tanya, saya punya teman dekat yang saya merasa dia itu lagi bohong, tapi dia bilang tidak. Tapi dengan jawabannya itu saya kok malah tambah yakin kalau dia itu tetap bohong. Ini gimana ya? Apa saya yang salah atau seperti apa? Terima kasih. Ada banyak orang berdosa yang tidak sadar bahwa dia lagi berbuat dosa. Jadi tanpa Roh Kudus, orang itu tidak pernah sadar dia itu berdosa apa enggak. Coba Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8.
Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jelas kan? Ya. Kalau Roh Kudus nggak ada dalam diri kita, susah loh. Orang itu banyak orang yang menganggap dirinya dia baik. Mm. Padahal Ya. dia nggak baik. Ya. Contohnya saya. Saya dulu nggak pernah sadar kalau saya ini berdosa. Hmm. Saya nggak pernah sadar kalau saya ini dulu nggak benar. Saya merasanya diri saya ini paling benar. Ya. Orang tuaku salah. Hmm. Saya dulu marah sama orang tuaku. Aku benci sama mereka. Hmm. Karena aku menganggap aku benar. Orang tuaku yang salah. Hmm. Saya dikasih nasihat nenek saya, dikasih nasihat om saya. Saya nggak pernah bisa terima. Saya Hmm. tetap menganggap diriku ini benar. Orang tuaku orang lain yang salah. Jadi saya ini jadi troublemaker gitu ya. Hmm. Tapi sampai satu kali Roh Kudus turun dalam hidup saya, bekerja saya baru sadar. Kalau ternyata yang salah itu saya bukan orang tuaku. Contoh misalnya, kenapa saya diajar, saya dipukulin, itu kan? Hmm. Saya dulu nggak sadar kalau saya ini nakal. Saya nggak Hmm. sadar bahwa saya ini itu tukang berontak. Hmm. Saya ini anak dari 6 bersaudara, saya yang nggak bisa tunduk. Kakak adik saya nurut sama orang tua, tapi saya suka ngelawan orang tua. Itu saya nggak nyadar. Sampai satu kali Roh Kudus turun dalam hidup saya, bekerja, saya disadarin, nih loh, kenapa 6 bersaudara kamu yang paling sering dipukul sama orang tuamu? Saya baru kaget. Oh ternyata saya ini suka ngelawan. Kalau kakak adikku, mamiku bilang gini, tidur siang, semua tidur. Saya main, semua tidur, saya berosot keluar dari ranjang, terus main ke tetangga. Oh, kalau ketangkep saya dipukulin mami saya, ya kan? Nanti kalau apa, saya marah gitu loh. Hmm. Sedangkan kakak adik saya penurut. Saya nggak sadar itu. Sampai Roh Kudus sadarkan saya baru gini, walah jebuli saya yang salah. Ya. Karena saya dipukuli ya akibat saya itu suka melanggar perintah gitu loh. Hmm. Ya. Jadi hanya ketika Roh Kudus turun atas kita, baru kita tuh sadar kesalahan kita tuh di mana. Ya, itu Yohanes 16 ayat 8 itu Hmm. benar sekali. Hmm. Kita sadar insyaf akan dosa dan kita sadar akan kebenaran dan penghakiman. Maka ketika saya sadar bahwa saya bersalah, kalau saya jelek-jelekin orang tuaku, mengatakan orang tuaku tuh orang tua tiri, ketika saya sadar itu, Tuhan bilang, hukum Tuhan itu seorang anak yang mau bahagia dan panjang umur harus hormat orang tua. Wah, di situ saya baru sadar, wih selama ini aku kurang ajar nih sama orang tuaku. Aku melanggar, aku jelek-jelekin orang tuaku. Langsung saya lari ke rumah papi mamiku, saya minta ampun. Saya baru bilang, mami, papi, aku minta maaf. Ternyata selama ini aku ini salah. Aku minta maaf karena aku selama ini jelek-jelekin mami papi. Bilangin mami dan papi itu orang tua tiri, kejam. Padahal sebetulnya yang salah saya. Nah dari situ saya didamaikan dengan orang tua. Permusuhan antara saya dengan orang tua saya dicabut. Dan sejak hari itu dari tahun 86 sampai papi saya meninggal. Saya jadi anak yang paling dekat sama papi saya. Dan sampai mami saya meninggal, mami saya itu paling sayang sama saya ternyata. Gitu loh. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Didoakan aja supaya Roh Kudus bekerja menerangi mata batinnya
dan mencelikan mata batinnya sehingga dia ngerti dirinya dia itu siapa. Ya. Oke, semoga menjawab. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Tapi memang ya tadi yang menginsyafkan itu cuma Roh Kudus. Ada orang yang salah tapi nggak ngerti kalau dia salah, gitu ya. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Ini satu pertanyaan ini lagi deh ya. Selamat pagi Bu Elis, mau nanya mengenai kutuk keturunan. Selamat pagi. Misalnya ada orang tua yang dulu pernah berselingkuh atau suami yang selingkuh dan mereka sudah sadar dan bertobat. Apakah kutuk keturunan itu masih berlaku ke anak cucunya? Terima kasih. Udah dicabut belum? Secara yuridis, secara hukum, Galatia 3:13 itu sudah selesai. Kolose 2 sudah mengatakan bahwa setiap kita hidup dalam Kristus, kutuk hukum keturunan itu sudah dipatahkan, secara surat hutang sudah dirobek. Tetapi kita kan minta secara de facto, kenyataan. Kalau secara kenyataan caranya gimana? Ya kita harus tetap hidup dalam firman, sambil mulut kita harus mendeklarasikan. Seperti ketika bangsa Indonesia merdeka. Dia tiap hari ketemu pemuda dengan pemuda Indonesia, kalau ketemu dia salamnya berkata apa? Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gitu kan? Nah kita sama iblis harus begitu. Iblis menjajah hidup kita udah puluhan tahun ini. Nah, kita baru ikut Tuhan Yesus, dilepaskan dari kutuk, dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Tapi ya, jangan mau diintimidasi iblis. Kita harus deklarasikan, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku sudah dilepaskan oleh darah Yesus. Setan, iblis, kamu nggak punya hak lagi atas hidupku. Kamu nggak bisa ngerjain lagi aku. Itu harus diomong tiap hari. Apalagi kalau setannya goda, ayo lagi. Itu kan? Kamu bilang, enggak iblis, kamu udah nggak punya hak atas hidupku. Karena aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Aku sudah jadi milik Kristus, aku jadi ciptaan baru. Atau justru Jelas ya? intimidasinya misalnya tuh kan dulu loh kamu tuh salah begini-begini. Jadi diingetin lagi seringkali gitu kan Bu? Iya. Seringkali tuh kayak di apa sih? Kalau orang ini ya bahasa Jawa lagi ya, diundat-undat gitu loh, digali-gali lagi Ya. sesuatu yang Ya sesuatu yang diteror terus. diingetin lagi tentang hal-hal yang padahal Yesus sudah bilang itu sudah selesai gitu ya. Kitanya aja yang karena tadi iblis yang terus mencangkul lagi gitu ya apa yang sudah dikubur. Setan seringkali bilang begini, kamu nggak layak terima mujizat, kamu nggak layak ditolong karena kamu berdosa, karena kamu bersalah. Ketika kita berdoa itu ada tuduhan-tuduhan hati nurani yang berkata demikian. Kamu nggak layak terima pertolongan, kamu berdosa. Ya gituin. Maka kenapa dari awal saya selalu bilang, baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Karena tanpa kebenaran firman kita nggak punya kekuatan untuk melawan iblis. Iblis itu mundur dari hidup kita ketika kita ngerti firman dan hidup dalam firman. Satu kali ketika Martin Luther mau mati, mau meninggal, setan datang, ambil bawa gulungan kertas besar, dikasih ke Martin Luther. Dan setan bilang begini, kamu bapak gereja, tapi tahu lihat, ini loh kesalahanmu. Ketika gulungan kertas itu dibaca sama Martin Luther, waduh, ternyata setan itu menulis data kesalahan dia itu terperinci. Misalnya nih, hari Senin tanggal 1 jam 5 pagi, jam 5.00, Martin Luther melakukan kesalahan A. Hari Senin tanggal 1 jam 5:15, Martin Luther melakukan kesalahan bla 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 bla. Itu
sepanjang kehidupan dia, ketika dia lihat gulungan kertas itu, Martin Luther kaget. Wih, ternyata setan itu mendata kesalahan dia secara intens. Betul. Rapi tulisannya. Tapi ketika setan lihat Martin Luther, kaget, pucet. Setannya ketawa terbahak-bahak. Kamu bapak gereja, kamu gak mungkin masuk ke surga. Bagian kamu neraka. Tiba-tiba Martin Luther tertawa. Gantian setan yang pucet. Karena Martin Luther bilang gini, kamu hebat bener setannya. Hebat, kamu teliti sekali nulis. Betul apa yang kamu tulis di kertas gulungan itu. Bener itu kesalahan yang aku buat. Tapi kamu ingat, kalau kamu lupa satu yang kamu tulis. Ada satu hal yang kamu lupa nulis. Wah, setannya kebingungan. Apa itu? Mana? Masa aku lupa? Enggak, iya. Terus Martin Luther menyebutkan tanggal, dia bertobat, dia dibaptis, lalu dia berkata, kamu ingat iblis di saat itu, ini memang semua kesalahanku, tapi di saat itu, semua kesalahanku yang sudah kamu tulis itu sudah dihapus oleh darah Yesus. Jadi sekarang juga aku perintahkan kamu pergi, kamu tinggalkan hidupku, aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Oh, setan lari tunggang-langgang. Nggak berani lagi mengintimidasi Martin Luther. Hanya orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, gampang dituduh iblis, gampang diteror iblis, gampang diintimidasi sama iblis. Tapi orang Kristen yang tahu firman dan jadi pelaku firman, nggak usah takut. Setan kalau tuduh saya, intimidasi saya cuma ngomong gini sama iblis, tutup mulutmu setan, diem. Kamu nggak punya hak ngomong sama aku, kamu nggak punya hak ngatur aku, nggak, karena aku bukan milikmu. Tapi aku sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Sekarang juga aku perintahkan kamu pergi tinggalkan aku. Udah clear. Kita nggak akan nurutin setan. Ya, maka balik lagi baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Setan ora doyan demit ora dulit leloro padha lunga amarga pracaya. Nah, kita udah bahas di 2 Setan minggu yang ora lalu. doyan demit ora dulit leloro padha lunga amarga pracaya. Rezekine saben dina beca tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Lah ya wis sabar. Kita udah bahas minggu-minggu yang lalu gitu ya tentang ragu-ragu. Iya. Intimidasi iblis Iya. itu bisa bikin kita ragu-ragu. Tapi kalau kita tahu firman, kita baca firman, kita renungkan, kita perkatakan, gak ada lagi keraguan-raguan gitu loh. Karena Amin. Oke, terakhir Bu, Ibu mau sampaikan apa buat pendengar? Sampaikannya kembali ingat firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan dan berkatakan. Ya. Pasti itu akan jadi kekuatan buat kita ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family, yang sudah bersama dengan Ningrum di kesempatan pagi hari ini. Ada yang belum terjawab, gak apa-apa. Minggu depan kita akan jawab pertanyaannya ya. Kita simpan. Yang mau kirim dari sekarang, boleh. Kita simpan buat minggu depan. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.